Shalom, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam program Waymaker. Kita akan dengarkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 11 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Dari firman Tuhan ini saya beri tema dampak melepaskan pengampunan. Saudara pernah mungkin mengalami sakit hati karena disakiti oleh seseorang. Apakah itu orang yang paling dekat dengan saudara, teman sekerja saudara, teman sekolah saudara, teman sepelayanan, siapapun dia, atau bahkan mungkin disakiti oleh orang yang sangat kita kasihi. Bagaimana rasanya? Seperti seringkali mungkin saudara melihat iklan, dibilang sakitnya itu di sini sambil menepuk dada. Saudara, kalau tubuh jasmani yang sakit, kita masih bisa memeriksakan diri ke dokter, beli obat di apotik, atau menjalani rawat inap di rumah sakit. Tetapi kalau hati kita yang sakit, siapa yang bisa menyembuhkan? Dan kita semakin dibuat terkejut dengan firman Tuhan Yesus. Di dalam Matius 5 ayat 44 dikatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, bahkan kita diperintahkan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita sampai 70 kali 7 kali. Demikian firman Tuhan di dalam Matius 18 ayat 22. Mengampuni sampai 70 kali 7 kali. Mungkin saudara berpikir, apa enggak salah kita yang telah disakiti dan dilukai justru diperintahkan untuk mengasihi dan mengampuni mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak orang beranggapan bahwa mengasihi dan mengampuni kesalahan orang lain adalah sebuah pilihan. Kita bisa memilih untuk mengasihi dan mengampuni atau tidak mengasihi dan tidak mengampuni. Saudara, tidak sedikit pula yang menganggap sepele arti sebuah pengampunan. Padahal saya mau beritahukan saudara, mengampuni itu bukan pilihan, tetapi mengampuni itu adalah perintah Tuhan yang tidak boleh dilanggar. Mengampuni adalah perintah Tuhan yang tidak boleh dilanggar. Sebagai orang percaya, mengampuni kesalahan orang lain seharusnya menjadi hal yang mudah untuk dilakukan. Mengapa saudara? Karena kita sudah menerima terlebih dahulu pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Mengampuni berarti membebaskan, tidak lagi menuntut balas, menghapuskan, dan tidak mengingat-ingat lagi kesalahan. Demikianlah firman Tuhan berkata dalam Matius 18 ayat 24 sampai 27. Mengampuni berarti pula membuang jauh-jauh, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sebagaimana firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita.
Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berkat terbesar ketika kita mau mengampuni orang lain adalah Tuhan akan mengampuni dosa kita. Sebagaimana dikatakan dalam Matius 6 ayat 14. Namun jika kita tidak mau mengampuni, Tuhan pun tidak akan mengampuni kita. Matius 6 ayat 15. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, adapun dampak lain daripada pengampunan adalah di dalam Yakobus 5:16 dikatakan, mendatangkan kuasa kesembuhan. Doa-doa akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Di dalam Markus 11 ayat 24 sampai 25. Serta korban persembahan kita akan diterima oleh Tuhan. Saudara, ada banyak hal yang kita terima di dalam kehidupan kita kalau kita mau melepaskan pengampunan. Saudara, banyak orang sudah merasa berbuat baik, pergi ke gereja, rajin saat teduh, bahkan merasa tidak pernah mau mengganggu orang lain. Tapi begitu ada kata-kata yang menegur orang tersebut, dia merasa tersinggung dan akhirnya menyimpan kemarahan dalam hati. Dengan demikian, terhadap hal mengampuni, kadang orang tidak mudah melepaskan pengampunan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan pernah menunda-nunda waktu untuk melepaskan pengampunan bagi orang lain. Karena Bapa kita di sorga juga tidak akan mengampuni kita. Dan apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Demikian firman Tuhan mengatakan dalam Injil Matius 16 ayat 19. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, betapa pahitnya pun apa yang saudara alami oleh karena perbuatan orang yang paling saudara kasihi. Tapi perintah Tuhan mengampuni 70 kali 7 kali. Mengampuni bukan masalah pilihan, tapi mengampuni adalah perintah Tuhan. Kalau saudara mau melepaskan pengampunan, maka dampak daripada pengampunan, firman Tuhan tadi mengingatkan dalam Yakobus 5:16 akan mendatangkan kuasa kesembuhan. Lalu di dalam Markus 11 ayat 24 sampai 25, doa-doamu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Lalu kemudian dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24, korban persembahanmu diterima oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apapun kepahitan yang mereka alami, hamba berdoa Roh Kudus, Engkau jamah lembutkan setiap hati. Sebab ini adalah perintah Tuhan. Mampukan umat-Mu Tuhan untuk melepaskan pengampunan bagi siapapun yang melukai hatinya. Karena hamba percaya firman-Mu, ya dan amin, bagi orang yang melepaskan pengampunan akan menerima kesembuhan, doa-doa didengar dan dijawab Tuhan, dan persembahan diterima oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.